Solo nggak buat kalian bodoh ya guys ya. Kenapa gue bilang begitu? Kalian itu gak tahu mau setim sama siapa ya. Kadang dapet tim bagus, kadang dapet tim jelek, kadangnya gitu-gitu aja bintangnya nggak naik-naik. Nah menurut gue ya, gue itu belajar dari sini. Nah coba gini, pernah nggak sih lu ketemu ya satu tim sama orang-orang egois? Pastinya pernah ya, nggak mungkin nggak pernah. Apalagi nih sekarang ya orang-orang egois tuh banyak banget ya. Ya punya yang bisa satu role itu doang ya maksudnya. Misalnya ya bisa mid doang. Dia ngebet mau mid padahal 3 orang udah ngepick mid ya. 3 orang udah ngerek mid tapi ya kekeh pengen mid. Kenapa dia kekeh ya? Karena bisa roll mid doang. Nah, lu sebagai solo player ya, lu harus nguasain role guys. Maupun lu tolol maupun lu gimana, lu harus nguasain role. Kenapa harus gitu? Ya biar lu bisa ngasih role. Setidaknya lu berguna lah dikit. Ya gini lah guys, nggak mungkin lu itu tolol banget main ya kalau udah terbiasa ya main. Asal lu jangan egois aja. Maunya jungle terus misalnya ya, mau jungle terus nggak dikasih jungle lu ngambek, lu ngetrol. Ya lu rugi sendiri ya. Lu kalah bintang, kalah waktu, mau ngapain? Bener nggak? Nah solo player itu nggak harus lu jago-jago banget ya guys ya. Yang penting lu ngerti sama tim ya, bisa kerjasama sama tim. Apa yang dibutuhin tim lu bisa ngasih ya. Itu yang enak guys. Lu mau di satu tim sama orang tolol sekalian lah. Kalau lu bisa kerjasama sama tim, kemungkinan comeback tuh ada ya, pasti ada. Pasti ada guys ya. Nah kenapa gue ngomong kayak gini tuh, gue belajar di pengalaman ya guys ya. Gue ngebet pengen satu role. Alhasil apa? Bukan nambah skill, malah makin tolol ya. Gak bisa main. Kenapa sih bisa gitu ya? Karena pertama ya, efek bosen juga satu role. Cepet banget bosen, jadinya tolol, jadi males main. Jika lu nyoba hero baru, role baru, lu bisa lebih fresh ya menurut gue ya. Bisa menguasai yang baru-baru pokoknya ya, lebih fresh lah otak lo. Nah seperti di game ini ya, gue kan role-nya jungle nih, nggak dikasih nih sama Ayah. Dia ngebet pengen jungle. Ya mau nggak mau gue harus roam dong. Nah lu jadi roam ya, sebenarnya gue nggak terlalu jago roam ya. Lu jadi roam tuh fokus lihat map ya guys ya. Map yang utama ya, dimana temen lu di geng, lu harus siap ya bantu ke sana. Dimana role lu kalah, dimana temen lu kalah, lu harus siap ya gengbeng ya. Semisal lu jadi room, jangan diam di MM terus, nggak guna dia, tolol ini ya. Lu di MM terus, jungle lu dirusuh, XP lu dibantai-bantai, di geng terus, lu nggak peduli ya kalah ya. Yang ada MM lu diserang juga, mati berkali-kali ya, sama juga nggak ngasilin apa-apa ya, tolol ya guys ya. Gue bener-bener pengen ngerasain imo sih guys ya. Abang-abang jago yang udah imo gendong dong. Gue staknya di glory ya, gak naik-naik ke imo. Pengen banget ngerasain imo. Skillnya kurang banget ya gue ya. Oh iya, gue tuh main game juga ya pakai santai aja, pakai slow aja, pakai pas biar gak stres aja ya. Nah nih gue ceritain ya gamenya. Nih gue sambil ngisi suara juga ya guys. Tapi lu like lah, lu subscribe juga lah biar gue bikin konten-konten yang lebih bagus. Karena lu subscribe, lu like, gue semangat ya. Nah nih kalet gue nih, gue ngepick kalet tuh tadi WR nya berapa lo lihat tuh, 35% ya. 15 pertandingan sih kayaknya. Tapi gue pede ya, gue bisa roam ya, bisa walaupun bisa dikit, bisa roam ya. Daripada lu ngetrol, emang ngancur lu
nggak bisa ngapa-ngapain tuh tim lu. Pokoknya lu isi roll aman. Kemungkinan menang ada ya. Tapi pernah nggak sih lu lihat misalnya ada 5 mm tapi dia menang. Nah itu mungkin 1/1000 ya hokinya guys ya. Itu hoki ya, real hoki. Kalau sampai late game misalnya 5, terus di tim musuh tuh tipis-tipis semua, itu nggak ada counter ya, itu yang hoki guys. Misalnya tim musuh itu ngelihat 5 ada udah 3 lah, tim musuh pasti nge-counter dengan error yang bisa nge-counter guys. Seperti apa, Belerik ya, enak itu pakai counter pokoknya error tebel yang ada setunnya juga enak tuh pakai counter ya. Kenapa sih main kadang jago kadang enggak ya? Nah itu ya, mungkin ada ya saat fase-fase manusia tuh ada ya nggak jago terus ya, pasti ada jenuh ya, karena jenuh jadinya ya nggak maksimal mainnya. Terus ke kondisi tubuh juga ya mempengaruhi banget ya. Misalnya lu lagi nggak enak badan nih, lu main nih, itu berpengaruh banget ya buat kejagoan lu ya. Misalnya lagi press banget nih lu main, lu bisa jago banget ya, enak mainnya. Feeling lu main, akal lu main, IQ pun aktif ya. Gitu guys. Kenapa sih gue kok kadang jago kadang nggak jago sih mainnya, tolol banget ya? Itu jenuh, kondisi tubuh juga mempengaruhi ya guys ya. Jadi nggak usah khawatir aja, main game santai aja. Gue itu main game tuh toxic guys, marah-marah. Tapi ya kebanyakan sih menurut gue main game ML ini pasti banyak yang toxic juga ya, sama. Tapi ada juga yang diam gitu kan, ada yang kalem main, banyak kan yang toxic. Jadi udah biasa lah. Nah aku masuk ke gameplaynya. Yo, Melisa lagi di geng 2 orang tapi Melisa bisa yang ngatasin. Ini untung dapat jago ya. Nah karena ada turtle yang mau muncul ya, lu tugas lu sebenarnya ya buka map di turtle, walaupun jangan lu jauh, buka-buka dikit aja supaya jangan lu lihat juga dikit ya gimana kondisi turtle, dan tim lu juga bisa lihat kan. Siapa tahu ada claim shoot kah, kayak Sapiar kan bisa dari jarak jauh dibuka. Tapi sih menurut gue kalau main jungle tuh gue nggak terlalu maksa ke turtle sih. Kenapa? Ya misalnya ya nunggu turtle lama, terus isi war misalnya kalah war rugi banget ya. Kalau gue sih mending ya cari nya tuh ngekill ya, dapat 200 koin itu enak banget ya, setara satu turtle lah, enak lah. Intinya lu kalau misalnya ya main jungle tuh lu sering-sering farming aja biar cepat kaya. Tapi lihat map juga, bantu tim juga, itu perlu banget ya. Nggak asal farming, lihat situasi juga. Dari awal udah snowball, udah enak banget ya kalau main jungle. Intinya kalau solo itu nggak usah pandang menyerah ya guys ya. Harus semangat main game biar jadi beban keluarga ya bangku. Nah di sini gue mati sama Gwyn ya, asal maju soalnya. Tim lagi ngelot ya, posisi kita lagi menang, tapi lu nggak boleh lengah ya, soalnya apapun bisa terjadi. Soalnya lu ingat backup teman lu saat ngelot biar dapat lot. Oke. Nah ini teman gue yang buka war ya, dan untung ya kita menang warnya. Nah di sini gue berusaha dapat lebih ya konsil, dan lo lihat aja gue mati lagi. Tidak untuk ditiru ya bangku. Nah di mid nih temen lagi war juga. Nah, mumpung dapat momen lo gue flicker aja langsung ya, dapat 2 kill, enak banget. Dan lo lihat aja tuh turret musuh udah segitu habis ya. Lo lihat turret tim musuh ya sama turret tim gue bandingin.
Enak ya guys ya, kalau lu nggak egois mainnya. Lu bisa cover temen-temen lu biar bisa menang war, biar bisa lihat map, biar map terang ya. Itu guys. Nah, lot muncul, musuh mati 3. Kita enaknya ngelot ya bangku. Tapi gue nggak tahu tuh Hayanya ngapain ya. Ada lot, Haya malah kesana ya. Iya dapat kill tapi nggak dapat lot ya. Gue udah berusaha di sini nggak bisa ngesetun juga ya. Lotnya dapat Gwyn dan gue pun mati di sini. Karena udah sakit banget itu Gwynnya ya. Kenapa sih gue nggak beli anti magic ya? Karena ya menurut tadi kan menang tim gue ya. Cuma Gwyn doang yang snowball. Karena gue yakin menang tim gue walaupun gue nggak beli anti magic ya. Salah gue di situ ya. Makanya tipis di Gwyn ya gue. Nah lu lihat lagi tuh Gwynnya udah nggak kebendung ya damage-nya. Makanya gue jadi satu item langsung beli anti magic pengennya. Nah gini guys ya, tadi Hayanya itu diajak ngelot malah ke sana, itu yang salah ya kalau jadi jungle yang menurut gue ya. Kenapa? Itu bisa menimbulkan comeback guys. Itu comeback tai ya namanya. Kalau misalnya ada lot aja dulu guys, fokus lot, jangan kemana-mana. Itu yang salahnya. Nah sekarang tuh tim musuh dapat lot lagi ya. Ini gimana ya menurut kalian guys? Ada potensi comeback nggak? Pastinya ada ya. Ini potensi comebacknya itu 80%. Walaupun tim musuh mati 2 ya. Tim kita juga mati 2 ya. Lot di patch sekarang tuh penting banget guys. Lot itu kuat ya di patch sekarang. Nah kalau posisi mau comeback ya, lu harus hancurin lotnya dulu guys. Lu harus fokus defend, benar-benar defend guys. Gak boleh solo itu kayak Haya kan. Ngapain solo itu? Kan ya tolol ya, goblok lah. Misal teman kita mati semua itu, Haya kayak gitu ya, comeback guys, kalah. Untung ya ada yang masih ngerti juga di pen ya. Nah akhirnya gue jadi anti magic juga ya. Kalau gue sih main Khaled tuh ya semi tank ya guys ya. Kalau full tank gue nggak suka ya. Karena Khaled tuh ada damage-nya, enak dipakai zoning ya. Zoning hyper. Biar ada damage sedikit ya. Nah, kita nunggu musuhnya di sini, guys. Ini enak buat nunggu musuh datang. Bentar lagi ada orang nah, itu guys. Ini nggak tahu polos banget Johnsonnya. Ini berarti Johnsonnya mati di sini ya. Nggak kebendung ya di sini. Mati sih. Semoga tadi nggak ada yang lihat ya Khalednya nge-hit jungle ya. Itu mati sama mousescope ya guys ya. Nah lot muncul lagi ya. Udah menit di atas 18. Lot itu kuat banget kalau ditemenin sekarang guys. Kalau lotnya udah lewat dari menit 18 ya. Tapi perasaan gue kenapa dari lot pertama kalau ditemenin tuh kuat banget guys ya. Lu tinggal temenin aja, lu dibadani sama lot ya. Enak banget ya. Oke, Gwynnya mati di sini, enak banget sebenarnya ini langsung lot ya. Ini dapat lot auto menang guys. Nah oke, gininya udah ulti ya magi musuh. Di sini kalau dapat lot menang kita guys. Itu lelenya ganggu banget sih sumpah. Nah di sini gue udah berusaha semaksimal mungkin ya, tapi gue mati di sini. Tapi untungnya tim gue menang fight ya guys ya. Dan musuh nyerah. Nah musuhnya nyerah guys, udah mati 4 langsung suren musuh. Tim gue ini jago ya. Terima kasih ya udah menonton. Jangan lupa like dan follow-nya ya. Subscribe ya maksudnya. Thank you.